Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Mumpung ingat, saya ingin mendokumentasikan cerita. Jadi masih menyambung tentang masalah cemas di di luar, cemas di tempat keramaian, terutama di tempat mall atau toko-toko yang besar atau pasar-pasar supermarket. Jadi saya pernah atau tepatnya sering mengalami itu ya. Kalau diingat-ingat itu banyak sekali. Hanya ingin mengambil uang di ATM saja di antrian itu sudah rasanya keliengan kayak mau pingsan gitu. Terus pernah lagi di suatu mall. Beberapa kali, kalau di mall itu beberapa kali. Di kawinan itu sering kali, dan saya itu tidak pernah berhasil. Rata-rata saya mesti pulang, saya pulang. Saya menceritakan satu yang berhasil. Jadi saya pernah suatu ketika itu ada acara kawinan kebetulan keponakannya istri saya. Dia menikah di satu gedung rame, tidak tidak ada, banyak yang nggak kenal lah, banyak sekali yang nggak kenal. Dari awal itu saya sudah tidak nyaman. Kenapa? Karena lambung saya waktu itu masih sakit ya. Saya habis minum kopi malamnya, terus tidurnya kurang terlalu enak, bangunnya juga nggak pakai olahraga, bersantai-santai saja, duduk-duduk dengan posisi punggung membungkuk. Terus setelah itu berangkatlah ke tempat kawinan tersebut. Di sana saya ketemu dengan orang yang pernah berlaku buruk terhadap saya. Saya akhirnya pas lagi kepikiran juga, pas waktunya anak mau bayar sekolah, harus cari duit ini itu. Jadi lagi banyak pikiran nih ya ceritanya. Lagi banyak pikiran, artinya kasus itu adalah kasus yang terdahsyat. Lagi banyak pikiran, lagi kondisi badan tidak fit, perut gak enak, masih begah kala itu. Terus di satu momen tersebut, saya ketemu dengan orang yang pernah menyakiti. Wah, tambah nggak enak, tambah nggak nyaman. Saya nggak masuk di kawinan tersebut, di ponakannya istri itu saya nggak masuk. Istri saya masuk, anak-anak saya masuk semua. Saya merokok sampai 3 batang saya di luar. Merokok, ngobrol dengan orang-orang yang baik-baik, santai-santai, ngobrol-ngobrol santai. Sampai dipaksa sama sepupunya itu disuruh masuk, diseret, disuruh masuk, disuruh makan. Wah ya, sudah nanti aja. Nggak, langsung sekarang makan, langsung sekarang. Nah, jalan di keramaian itu langsung, wah tidak nyaman. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil yang terdekat. Yang terdekat itu apa? Sate bumbu kacang, lontong sate bumbu kacang. Itu yang saya makan kala itu. Nah, sambil duduk, nggak sampai habis sudah tambah nggak nyaman, tambah wah keliengan kayak mau pingsan itu kan. Sambil tolak-tolak, ini kalau pingsan di sini gimana ini? Kala itu ya masih belum pinter ya. Begitu tidak bisa, sebenarnya bukan belum pinter, keadaannya aja yang waktu itu kurang oke. Sebenarnya sudah mulai pinter itu, sudah mulai pinter. Terus saya pulang waktu itu. Untungnya waktu itu saya pulang, ada anak saya yang tadinya nggak ikut, ternyata dia menelpon pengen ikut. Akhirnya saya jemput. Wah, saya mencari udara segar. Saya jemput, saya pulang ke rumah. Waktu itu sudah duhur, anak saya belum datang, masih mancal dari rumah mertua. Saya sholat duhur. Setelah sholat duhur saya masak air, saya minum air hangat. Terus saya menatap pernafasan saya, nafas dari perut itu. Saya tarik 7 detik, 8 tahan, 5 lepas. 785. Saya lakukan 3 kali. Hanya 3 kali saja. Setelah itu saya teruskan minum air hangatnya, terus menenangkan diri. Saya mencoba untuk serileks mungkin. Saya pejamkan mata, saya atur nafas saya seperti biasa. Saya lakukan lagi. Begitu anak saya sudah siap ganti baju, langsung saya hidupin lagi motor. Saya langsung berangkat ke tempat kondangan itu tadi. Saya mengantar anak saya untuk ketemu dengan saudaranya. Terus dia makan, saya tungguin. Setelah itu pulang, tidak ada masalah. Dan itu berhasil. Itu pertama kali saya melakukan, berhasil. Jadi di dalam keramaian, ketika mengalami hal tersebut, terus saya pulang. Kalau kita tidak pulang, harusnya kita bisa keluar, cari udara yang segar, cari tempat yang paling nyaman, lakukan pernafasan yang baik dan benar. Setelah itu mungkin akan bisa membaik dengan sendirinya. Kalau saya lakukan itu berhasil. Saya lakukan pernafasan, saya mencoba untuk merilekskan diri sekitar, saya pulang itu selama perjalanan sekitar 20 menit lah, sama sholatnya sama dan lain-lain jemputnya, karena gedungnya enggak jauh dari rumah, sekitar 20 menit.
saya beraktivitas, lebih tepatnya ketika saya memperbaiki diri itu dengan duduk tegap, dengan uh, posisi duduk yang enak, dengan bernafas itu hanya ya 2 menit mungkin ya perbaikannya. Terus baru minum air hangat, santai sambil nafas santai, hilang betul. Jadi percayalah, ketika kita sampean atau saya ini buat dokumen saya untuk mengingatkan, karena sudah tidak terjadi ya saya mengingatkan saja. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, cepat-cepatlah pulang, bawa minum air hangat, ya hangat ruam-ruam kuku, terus atur nafas. Kalau tidak dijalani lagi, kalau sampean terjadi seperti ini di Indomaret contohnya, sampean pulang aja. Kalau Indomaretnya dekat, sampean atasi itu, sampean kembali lagi ke sana. Kalau nggak dilawan, kita nggak akan selesai. Nah, setelah saya melawan itu, seingat saya selalu di keramaian itu saya tidak pernah mengalami apa-apa, baik-baik saja. Jadi sesuatu yang membanggakan ketika setelah pulang terus kembali lagi dengan posisi yang berbeda, bukan seperti kita yang awal seperti itu, begitu kita balik yang kedua kalinya itu seperti ini, yang langsung yang seger dan nggak ada masalah, dan itu membaik. Ketika pulang itu ada kelegaan. Seingat saya itu ada kelegaan. Saya bisa mengatasi itu, saya bisa handle permasalahan tentang pikiran saya, keliengan mau pingsan di tempat keramaian, saya bisa mengatasi. Itu ada sensasi, ada perasaan yang sangat nyaman dan sangat melegakan. Itu membuat kita jadi lebih semangat untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan takut, lakukan yang seperti saya lakukan itu, terus kembali lagi ke tempatnya, insya Allah akan baik-baik saja. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.